beri keberanian bagi kami sebagai orang percaya untuk bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang mengubah hidup kami dari hidup yang lama menjadi baru dalam Kristus. Engkau yang memberikan kekuatan pada gereja dari masa ke masa, bahkan di dalam segala tantangan dan persoalan-persoalan di dunia ini. Tuhan, Engkau memelihara gereja, Engkau memelihara umat-Mu, memelihara kami semuanya. Terima kasih. Bila pujian penyembahan kami, dan kami mau Tuhan belajar kebenaran firman-Mu di hari ini kembali. Bila sungguh-sungguh kami dibangkitkan kembali untuk bersatu, untuk menjadi saksi Kristus, dan Roh yang ada di dalam diri kami terus mendorong kami untuk memperkatakan yang baik, untuk memperkatakan Yesus Tuhan yang layak ditinggikan di dunia ini, yang melepaskan segala. Dan kami percaya nugerah-Mu cukup bagi kami. Berfirmanlah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Baik, shalom. Selamat hari Minggu dan selamat memperingati hari Pentakosta, Pentekosta ya. Ini hari ke-50 pencurahan Roh Kudus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. 13 tadi bisa Alkitab saya halaman 140. Kita sudah menemukannya, kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Saya dengan yang ada di sebelah kanan membaca ayat yang ganjil, sebelah kanan saya maksudnya, dan yang sebelah kiri saya ayat yang genap dan ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Saya membacakan judulnya Pentakosta 2-3. Ketika di malam hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba dan tampaklah pada mereka tidak seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing.
bagian yaitu tentang hari pencurahan Roh Kudus, tetapi juga bagaimana gereja Tuhan hadir di sini dan kita mengucap syukur kepada Tuhan dan apa yang harus dilakukan oleh gereja masa ini dan kita semua yang ada. Baik, kita akan pertama melihat bahwa hari Pentakosta, hari ke-50 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi kehidupan gereja. Pada hari itu, janji Bapa di sorga digenapi. Apa janjinya sebelumnya? Bapak dikatakan berulang-ulang kali Bapa di sorga bilang apa? Roh Kudus akan dicurahkan ke atas murid-murid, ke atas orang-orang percaya yang berkumpul bersama. Nah, di sinilah gereja lahir sebagai komunitas yang hidup, komunitas yang bergerak dan dipanggil untuk bersaksi bagi Kristus di seluruh dunia. Kita tahu bersama, sebelum peristiwa Pentakosta, kita melihat gambaran murid-murid sama seperti kita juga. Ketika kita belum sungguh-sungguh juga di dalam Tuhan, dikatakan gambaran yang pertama bahwa murid-murid hidup di dalam ketakutan. Murid-murid bersembunyi. Pada bagian yang tadi dikatakan ketika hari Pentakosta semua orang berkumpul di satu tempat. Bahkan di bagian lain dikatakan bahwa mereka naik ke loteng rumah di atas itu dan menutup pintu dan seterusnya. Bahkan di hari sebelumnya juga waktu hari Paskah juga mereka menutup pintu karena apa? Ketakutan. Jadi takut itu besar kecil, tua muda, laki perempuan sama. Ada namanya perasaan takut, itu manusiawi. Tetapi manusia yang belum menerima Roh Kudus ini takut karena ancaman. Nah, ketika hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun. Ayat yang kedua, tiba-tiba. Jadi tidak diundang, tidak juga ada tanda-tanda. Jadi tiba-tiba dikatakan ayat yang kedua, turunlah dari langit suatu bunyi yang mendahulunya itu seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ya, kalau orang kaget dan jantungan pada saat itu mungkin dia langsung berteriak. Nah, saya kemarin juga sedang pegang tangga, tiba-tiba ada balon ada, nah, gitu, karena teriak kaget. Ya, apalagi pada saat ada Pentakosta itu kencang sekali, mungkin dari ruangan itu mereka pasti ada yang ketakutan tambah lagi. Tetapi dikatakan angin keras itu berangkat memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk dan tampaklah. Nah, setelah angin keras yang ada di ruangan itu dan tentu juga tampaklah dikatakan gambarannya bagaimana Roh Kudus datang dalam nyala api untuk memberi keberanian, kehangatan, kemampuan ilahi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang ketakutan membutuhkan keberanian, dan keberanian tidak bisa dengan cara-cara dunia ini. Karena ada orang bilang, ayo pakai ini, nanti engkau berani. Ayo, permisi, minum dulu 1 sloki atau 5 sloki supaya engkau berani menghadapi mertuamu nanti kalau maksudnya mau. Ya, banyak cara orang untuk melakukan menerima atau mendapatkan keberanian. Namun di sini dikatakan Roh Kudus tidak seperti itu. Dia datang dengan utusan Allah. Namun sesudah Roh Kudus turun, terjadi perubahan besar. Mereka berubah menjadi saksi Kristus yang apa? Berani, teguh, dan powerful, penuh kuasa. Maka hari ini yang kita merayakan hari Pentakosta, kita juga bersyukur. Apakah kita masih mengalami kuasa Pentakosta? Ada Roh Kudus
34 tahun bukanlah perjalanan yang pendek. Dikatakan di dalamnya terukir cerita dan air mata. Ada yang memahami, terutama jemaat mula-mula yang paham. Berapa banyak air mata, berapa banyak doa, berapa banyak waktu dan keringat dipikirkan untuk memajukan jemaat ini. Tapi berapa banyak juga konflik yang ada. Berapa banyak juga alam melakukan perkara besar. Gedung ini ditaksir sama tanah waktu tadi ya, waktu ada penafsiran itu 300 juta. Apa saya lupa beberapa hari melihatnya. Jadi bagaimana jemaat yang awalnya, tetapi Roh Kudus memimpin, menggerakkan hati sehingga semua tetap terbangun sampai hari ini. Tentu ada plus minusnya. Di dalamnya terukir juga bagaimana lutut orang-orang percaya berdoa dan mulut orang-orang berani untuk bercerita, untuk membangun, untuk melepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan dan juga membawa orang lain datang kepada Tuhan. Namun di momen perayaan ini dan sekaligus hari ini juga hari Pentakosta, ada satu pertanyaan yang penting kita renungkan bersama. Pertanyaan di bawah itu. Apakah gereja bertambah usia atau dipenuhi oleh Roh Kudus saat ini? Gereja yang hidup adalah gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang bersatu, gereja yang menjadi saksi, bukan hanya bertambah usia saja. Tentu bertambah usia itu harus, karena kalau nggak bertambah usia aneh namanya, karena waktu terus berjalan. Tetapi pertanyaannya, apakah gereja kita masih dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena orang berpikir kalau bertemu dipenuhi oleh Roh Kudus harus tumbang atau mungkin harus berbicara dalam bahasa-bahasa lidah, soal lidah, tetapi kita kaum Protestan Injili harus paham secara Injili bahwa apakah Roh Kudus itu masih berkarya di gereja ini. Kita harus ingat bahwa gereja yang besar dan berarti di mata Tuhan bukan sekedar gereja yang memiliki gedung yang ya lumayan lah megah kita ya besar. Karena gereja-gereja lain yang ada di Indonesia, apalagi di Jakarta dan kota-kota besar, pendek, ya imut-imut. Maksudnya ruangannya boleh besar, tapi tingginya itu ya seperti saya, maksudnya sektor ya, sekitar kotor ya, kalau bisa begitu. Jadi, tapi kita ini megah. Wah, karena pas saya lihat foto pertama, ini wah luar biasa dari gereja saya. Pasti ya Tuhan bekerja luar biasa dengan pembangunan gereja ini. Nah, tetapi apakah iman kita? Bagaimana dengan jumlah jemaat? Apakah bukan hanya mengejar kualitas, tapi juga kuantitas dalam berbagai kegiatan pelayanan? Apakah Roh Kudus masih ada? Gereja yang sejati adalah gereja yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, senantiasa menjaga bawahnya apa? Kesatuan, menjaga apa? Kesaksian. Maka kita akan melihat di sini. Di dalam dikatakan ketika Roh Kudus turun ya, definisinya sudah jelas di sini disebutkan, maka ketika dipenuh mereka oleh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata. Namun sebenarnya kita akan membahas ayat yang pertama. Poin yang pertama, Roh Kudus membawa kesatuan di tengah perbedaan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Alkitabiah, jadi berkumpul itu harus. Maka kalau orang mau sendiri-sendiri, saudara beta kan ada YouTube, beta kan favorit pendeta biar beta sendiri. Nah, itu dipertanyakan karena orang yang dalam kuasa Roh Kudus senang berkumpul, apalagi kalau ada makan. Biasanya gereja itu kalau ada makan pasti senang. Tetapi ya kalau memang semuanya terisi ya. Tetapi dikatakan kita lihat di sini Roh Kudus dicurahkan. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, murid-murid mulai terpisah, masing-masing atau bagi mata pekerjaan sendiri-sendiri ya. Kita mau kembali ke danau. Tetapi ketika hari Pentakosta, semua orang yang sudah Tuhan bilang tunggulah di Yerusalem, mereka naik ke rumah di tingkat atas. Maka inilah pada disebut tonggak baru. Tentu pusat
dalam atau di loteng atas di rumah di Yerusalem itu adalah pengalaman rohani. Murid-murid dan orang percaya. Maka akan dikatakan ada yang murid-murid memiliki banyak perbedaan latar belakang, perbedaan karakter, seperti Petrus, meledak-ledak dan seterusnya. Tapi juga ada yang melankolis. Banyak karakter, ada banyak perbedaan latar belakang, nelayan, dan seterusnya kebanyakan. Tetapi juga ada yang pemerintahan, prajurit dan seterusnya. Nah, ada yang bekerja sebagai nelayan pemungut cukai, orang berkarakter keras, lembut, orang yang dekat, orang yang biasa, hingga orang yang tenang, ada semuanya. Meskipun berbeda, mereka memiliki satu persamaan. Persamaannya apa? Dipanggil oleh Tuhan untuk berkumpul dan berdoa serta pengharapan yang sama. Nah, inilah kita gereja. Kita juga dipanggil untuk berkumpul bersama. Untuk apa? Melihat muka beta yang ganteng? Kecil orang bilang dulu, bengkok kepalanya. Ya. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa mereka semua berkumpul untuk menanti janji Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kata berkumpul sehati yang ditulis dalam ayat tersebut ini memiliki makna yang dalam, yaitu kesatuan hati, kesatuan tujuan, dan kesatuan kerinduan untuk menyembah Allah. Dan inilah gambaran kita yang akan di surga nanti. Kita mau bersatu berkumpul bersama dari suku, bahasa, dan juga daerah dan semuanya di depan tahta anak domba Allah. Berkumpul sehati, satu tujuan. Maka di dalam gereja itu harus ada satu tujuan. Tujuan kita apa? Muji Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan sampai kita berpikir tujuan saya di gereja hari ini ketemu dengan siapa, mengingatkan janjinya atau mengingatkan dia utangnya. Beda ya. Tapi tujuan berkumpul sehati mereka di sana. Maka hal ini mengajarkan kita satu prinsip penting. Roh Kudus turun dan bekerja bukan kepada orang yang berjalan sendiri-sendiri. Amin. Peristiwa ini, peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun dan bekerja bukan kepada orang yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan dikatakan mereka jemaat yang hidup dalam kebersamaan dan kesatuan. Roh Kudus adalah roh pemersatu. Maka kalau dalam sebuah organisasi, sebuah keluarga, atau dalam sebuah lingkungan ada tercerai-berai, minta supaya Roh Kudus mempersatukan. Kalau di dalam rumah tangga, jangankan kita berenam bertujuh, kita bertiga saja di dalam rumah tangga itu banyak perbedaan. Tapi kita hanya minta Roh Kudus yang sama dalam diri kita untuk kita bisa menyatukan semua persepsi, pandangan, cara ini dan seterusnya. Nah, karena itu pesan Pentakosta selalu berkaitan erat dengan pesan tentang menjaga dan membangun kesatuan. Pertanyaan kita sekarang, walaupun kita sama-sama ibadah di hari ini, hari Pentakosta ini di sini, ya, kompak, bayar juga berkumpul di sini. Apakah kita selalu menjaga kesatuan hati? Karena kita selalu tahu hati masing-masing. Dalamnya lautan bisa diselami oleh penyelam, tapi dalamnya hati kita masing-masing tidak ada yang tahu. Tapi mari kita menjaga kesatuan itu ya. Ada banyak cara Allah untuk dengan karakter yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Perpecahan itu ada di mana-mana, itu yang kita lihat juga di dalam kitab selanjutnya dalam 1 Korintus. Oleh sebab itu, Roh Kudus mengingatkan kita supaya di tengah-tengah hidup kita dipenuhi dengan kasih setia. Jauh dari iri hati, jauh dari perselisihan, jauh dari egois atau keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Karena itulah pesan Pentakosta yang selalu diingatkan. Penerapan bagi kita saat ini, dunia dikelilingi dan di sekeliling kita dipenuhi oleh bibit-bibit apa? Perpecahan, perbedaan, pecahan dalam keluarga, konflik dan perselisihan sosial ada di mana-mana.
persaingan yang tidak sehat dalam pelayanan, tumbuhnya rasa iri hati dan dengki. Itu berasal dari mana? Dari Roh Kudus atau roh apa? Jawab sendiri ya. Ada istilah. Nah, maka dikatakan pentingnya kita untuk melihat supaya kita jangan mau mengikuti cara hidup dunia ini. Mari kita terbentuk. Roh Kudus mengingatkan kita sebagai kelompok-kelompok yang kecil dan pribadi-pribadi dalam rumah tangga untuk kita senang berkumpul, senang dengan orang lain. Jangan kita memang punya karakter masing-masing, tapi jangan tidak suka kita berkumpul. Tidak jarang kita mendengar ucapan atau pemikiran seperti ini. Kelompok saya yang paling benar, gereja saya yang paling benar, pelayanan saya yang paling penting dan paling benar, paling bermanfaat dan paling bagus. Karena Roh Kudus bekerja sampai hari ini, sampai kita ke surga. Terus bekerja dalam hidup dunia orang percaya, memberikan kekuatan. Maka gereja yang sudah 34 tahun diingatkan kita untuk mengalami berbagai, walaupun kita berbagai perbedaan, jangan sampai Roh Kudus hilang dalam persekutuan oleh karena roh dunia yang lebih utama. Ilustrasi seperti sapu lidi. Tahu sapu lidi ya? Semua orang pernah pegangnya, walaupun tidak semua bekerja di sapu lidi. Tetapi dikatakan satu batang lidi tidak akan bisa membawa sampah atau mengangkat sampah. Tapi dengan banyak disapu lidi, dia akan bisa mengangkat sesuatu sampah atau rumput kering yang kering. Satu lidi bisa dipatahkan dengan mudah, tapi banyak yang disapu lidi akan membuat dia kuat. Demikian juga pentingnya gereja bersatu dan kuat. Yang kedua, Roh Kudus memberi kuasa bagi pelayanan. Tiba-tiba turunlah dari surga suatu bunyi tiupan angin kencang, lalu tampaklah pada mereka lidah-lidah api. Dalam kaitannya yang kita baca ayat yang ke-2, 3, dan 4 ini, maka penjelasannya dalam angin seringkali menjadi lambang kuasa Roh Kudus, kehadiran Allah, sebagai ada kegerakan Roh Allah di sana. Tetapi juga api menunjukkan bagaimana keberanian itu atau kehangatan itu diberikan. Maka dikatakan angin seringkali menjadi lambang kuasa dan kehadiran Allah. Lidah-lidah seperti api bermakna penyucian hati serta pemberian kuasa untuk bersaksi, menyucikan hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, perubahan yang terjadi pada murid-murid sangat nyata. Dari orang yang penakut saat itu juga langsung tidak sekolah 5 tahun dulu, dia berani dan bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Kuasa Roh Kudus menolong mereka berani, walaupun barang kecil-kecil, tapi Petrus bilang mereka berani menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Kamu harus bertobat meninggalkan cara hidup yang lama. Jadi ada hal yang penting bagi kita. Yesus menyuruh murid-murid langsung pergi. Yesus tidak menyuruh murid-muridnya langsung pergi melayani sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka harus menunggu terlebih dahulu sehingga saat Roh itu turun di atasnya mereka siap. Maka demikianlah, maka kita belajar juga dalam melayani Tuhan, belajar untuk selalu tidak hanya cukup mengandalkan intelektual, mengandalkan pengalaman, kepintaran dan kecerdasan, pengalaman yang banyak, jabatan atau kedudukan, sistem organisasi yang rapi atau kemampuan berbicara yang pandai. Bukan itu. Semua itu baik, namun penting dikatakan kehadiran Roh Kudus. Maka saya percaya Roh Kudus ada di sini. Amin. Puji-pujian tadi saya luar biasa. Puji-pujian bukan saya hanya enggak bagi nama Tuhan, tapi saya merasakan kehadiran Allah. Di mana umat Tuhan mengambil nama Tuhan dan para pemimpin juga duduk meminta kuasa Allah akan memberikannya, dan Spirit itu akan diberikan bagi kita semua sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat gereja yang sibuk dengan berbagai program dan kegiatan. Salah atau tidak program dan kegiatan itu? Tidak salah. Tetapi semua itu kosong, tanpa nyawa, hanya rutinitas saja kalau tidak ada atau tidak dihadiri oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja
memberkati orang percaya sejak dicurahkan. Bukan berarti hanya hari ini saja dicurahkan. Ada orang yang mati-matian pokoknya saat puasa meminta kuasa Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta kepada kita. Boleh juga pengalaman pribadi, tetapi jangan sampai hanya meminta hari ini saja. Apakah itu seperti lampu di muka minyak melayani? Jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan kesibukan, kecapean, kelelahan dan semuanya kita tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup kita seperti ini. Yang ketiga, Roh Kudus menjadikan gereja sebagai saksi. Kenapa Roh Kudus tidak turun tangan langsung menjamah orang-orang yang perlu bertobat? Pada hari itu, ayat 5 sampai 11, ada orang yang datang dari berbagai daerah dan tempat dan bahasa. Secara jaya setiap orang mendengar berita keselamatan. Dikatakan bukan berita atau bahasa lain, berita keselamatan melalui bahasa yang dimengerti. Jadi mujizat berbahasa lain yang terjadi saat itu mengandung makna yang besar. Injil keselamatan yang diwartakan oleh gereja adalah berita baik untuk selamat, tapi perlu berpengalaman di rumah atas. Murid-murid dijamah oleh Roh Kudus tanpa terkecuali orang berkumpul di sana, menerima juga berita anugerah Allah yang besar. Maka dalam Kisah Para Rasul berikutnya ayat pasal 3, Petrus menyala-nyala berkhotbah dan banyak orang dijamah oleh Tuhan. Bukan karena pintarnya Petrus orang lain, tapi karena Roh Kudus yang menjamah. Jadi dikatakan kita sadar fokus utama peristiwa Pentakosta bukanlah sadar mujizat, kemampuan berbahasa, melainkan isi pemberitaannya. Bagian yang terakhir tadi apa? Memberitakan perbuatan besar yang dialami oleh Allah. Bagaimana kita mau menceritakan pengalaman? Kalau kita tidak berpengalaman dengan Tuhan, maka hari Pentakosta yang murid-murid berpengalaman, beda mendapatkan Roh Kudus dan beda perlu menceritakan ini dan seterusnya. Ibu saudara, kenapa bagi cuma sebagai gereja yang telah berumur 34, Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar hadir, duduk, diam, senyum, boleh dibangun. Bukan hanya itu saja, tetapi kita bukan hanya dalam gereja ini untuk melihatkan muka kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita sebagai persekutuan bersatu, tapi Allah memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di PT angkot ya, di angkot apakah kita menceritakan kasih Tuhan di sana, atau kita cenderung terhadap orang lain, negatif thinking, melihat orang lain sedikit bagaimana perilakunya, kita sudah mulai curiga dan seterusnya. Allah menghendaki menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, di dalam lingkungan keluarga kita masing-masing, di sekolah yang masih sekolah, di tempat pendidikan yang mengajar, di tempat kita bekerja, kantor-kantor, rumah-rumah, bahkan usaha-usaha, serta di tengah masyarakat kota ini kita ada. Jadilah saksi yang itu. Kita hidup di dunia yang seni, kali gelap, penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Kadang-kadang kita sih kenal orang, itu orang marah kita. Pernah nggak pengalaman dengan dia? Kita sih kenal dia, tapi muka kayak penuh kemarahan. Ya mungkin ada persoalannya. Coba mampukah kita senyum dan mungkin sapa sedikit, kalau dia nggak mau sapu ya sudah, berbeda tidak, jangan juga cuek juga. Kita hidup di tengah dunia yang sering penuh persoalan di kepala setiap orang, tapi juga tidak jarang ada kekerasan. Ada banyak pergaulan dunia anak muda, pergaulan bebas, perselisihan, bahkan angka bunuh diri karena tidak percaya kepada Tuhan tinggi. Di tengah-tengah suasana seperti itulah gereja ditanggung menjadi tahanan, menjadi berkat. Perlu dipahami, menjadi saksi Kristus tidak hanya berarti berkhotbah di mimbar seperti saya karena diberikan di kesempatan ini, tapi juga menjadi berkat ketika ada saudaramu marah, mampukah engkau untuk senyum dan berusaha? Engkau dibenci, bagaimana sebaiknya engkau?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, menjadi saksi Kristus dengan jalan hidup jujur dan hidup benar. Mau mengampuni orang lain sebagaimana kita diampuni. Siap mengampuni? Amin. Ketika kita disakiti, kita tidak bisa memungkiri. Kadang-kadang kalau ada orang tersinggung dan marah, mampu belajar mengampuni, menerima satu sama lain, ringan tangan untuk menolong, bukan ringan tangan untuk marah atau emosi atau ringan tangan untuk pukul, bukan, tapi menolong dan berusaha hidup kudus yang benar kepada Allah. Itu sebuah lilin kecil, tanpa kesederhanaan tidak terlihat besar sinarnya di siang hari. Namun kalau di malam hari yang gelap, satu lilin kecil saja mampu memberikan cahaya yang cukup untuk menerangi ruangan tersebut. Di dunia saat ini sangat gelap. Kita lihat memang Ambon ini luar biasa. Di mana-mana orang memuji Tuhan juga, apalagi di lingkungan kita ini, lingkungan memuji Tuhan. Tetapi ketika kita turun sedikit ke sana di tengah kota, di sana kita melihat ada orang yang memuji Tuhan masih kencang-kencang di foto, tetapi juga ada juga yang di sana cemberut, ada yang penuh dengan kemarahan, ada yang penuh dengan persoalan-persoalan hidup. Mari jadilah salah satu di antara teman untuk menguatkan kalau ada teman yang sedang sedih, kita menghibur dan terus. Yang keempat, yang terakhir, jika Roh Kudus menjadikan kita mampu bersaksi, gereja yang dipenuhi Roh Kudus akan terus apa? Ujung dipakai Tuhan. Amin. Mau dipakai Tuhan? Amin. Puji Tuhan, saya menghitung-hitung pemuda dari sini dan beberapa. Wow, seperti Bapak pada muda gereja AGMI mana-mana itu mengutus pemuda-pemuda. Jadi pemuda-pemuda kita, ya sehingga walaupun kita berkurang lagi pemuda tahun ini, pergi lagi pemerintahan ini, mau studi dan seterusnya atau melayani. Puji Tuhan dari gereja ini, Tuhan mengutus para pemuda-pemuda dari hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Tapi juga bukan berarti mereka istimewa. Kita semua istimewa. Tapi kalau Tuhan mau juga dan Tuhan mau terus memakai kita, mari kita minta Tuhan pakai oleh dengan apa ya Tuhan. Maka dalam Mazmur 104 ayat 19 sampai 30 tadi berbicara, penulis mengatakan, mengajarkan kita bahwa Roh Allah lah, ayat yang terakhir dibacakan oleh liturgos tadi, yang memberikan kehidupan, menghidupkan kepada segala ciptaannya. Artinya sederhana, tanpa ada penghidupan dari Roh Allah, segala sesuatu akan menjadi kering, tandus, mati. Rumah tangga akan mengalami berbagai macam kesulitan yang tidak bisa dielakkan. Tapi mintalah kehadiran Roh Kudus. Maka dikatakan baik orang-orang Yahudi yang ada berbahasa Kreta, Arab, dan bahasa Mesopotamia, Pamfilia, Kapadokia, Pontus dan seterusnya, mereka hidup kembali dengan kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah gereja. Jadi bagaimana dengan kondisi rohani? Kalau kondisi gereja kita ya lihatlah dan pandang. Tapi kondisi rohani kita, apakah semua orang bisa lihat? Kita dengan Tuhan. Dan jangan sampai kita mengalami kehilangan kasih kepada Tuhan. Jangan sampai kita membenci saudara kita. Persoalan memang ada, perselisihan selalu ada, tapi jangan sampai kehilangan semangat. Beta saya mau lagi beribadah, beta saya mau lagi melayani Tuhan, capek, lelah. Karena dikatakan harusnya poin yang ketiga ini tadi, bahwa gereja kita yang ada di tengah gedung dipenuhi oleh Roh Kudus akan terus melayani Tuhan. Jangan kehilangan semangat. Dan biar api Injil, kata Ibu Ketua Mamel kita, biar api Injil yang pernah kita dengar dari orang tua selalu kita dengarkan, selalu menyala. Menyala apa sih? Benar. Menyala untuk melayani Tuhan. Amin. Sampai kapan kita padamkan? Ada soalan? Perselisihan? Kita menyala-nyala sampai ke surga nanti. Jangan biarkan sedikit-sedikit kita hidup dalam manusia lama. Dan selalu kemarin kita berbicara minggu lalu tentang hidup
rendah. Itu salah satu bidang personalia, pengajian dan seterusnya. Ada pendeta langsung ke kanan. Kita zaman sekarang berbeda dengan gereja lain. Gereja pendeta dia ini harus belajar dengan iman dan gajinya harus hidup dengan gaji imut-imut. Jadi semua orang pada tertawa. Saya bilang jangan. Kita harus punya iman yang besar, tetapi kita harus yakin juga kita harus terus bertumbuh. Amin. Tetap kuat dan teguh meski menghadapi berbagai tantangan. Tema kita tahun ini jangan hanya sebagian kita baca, tapi kita jangan kuat nggak menghadapi tantangan. Dunia di sekeliling kita terus menjadi berkat yang nyata bagi orang yang ada sekeliling. Pertanyaannya, yang paling tahu apakah kita menjadi berkat adalah orang di sekeliling kita. Kita menghadapi persoalan. Anak yang punya anak, saudara yang masih hidup berpernikahan, orang tua kalau sudah menikah, suami dan istri rumah kami apa dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus atau pimpinan egonya, emosinya dan seterusnya. Selama 34 tahun Tuhan telah memelihara. Amin. Gereja Tuhan dipelihara, maka orang menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Gereja juga Genesaret sudah dipimpin oleh Tuhan. Memaknai GMI Jemaat Genesaret yang ulang tahun hari ini. Ayo, mari kita berkawal dengan ini. Tetap mau bersatu. Katakan bersama 1, 2, 3. Mau bersatu, jangan mau bercerai. Bercerai kita runtuh. Terus lebih pada itu Bapak Ibu Saudara, bukan kita menguatkan intelektual kita, dengan bersatu juga Roh Kudus akan memberikan karunia dan terus kita berpengalaman dengan Tuhan dan mau menjadi saksi. Yang ketiga ini terus dipakai Tuhan. 1, 2, 3. Terus dipakai Tuhan. Amin. Ini bukan kata saya, kata Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita punya komitmen. Ketika hari Pentakosta murid tidak hanya berhenti sampai di situ. Di pasal-pasal berikutnya, bahkan setelah itu, bahkan sampai di akhir kita wahyu Rasul Yohanes rela mati karena memperintahkan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti hanya kita menjadi orang Kristen. 34 tahun adalah umur angka, tetapi juga bagaimana gereja ini memaknainya hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Semuanya terjadi di gereja ini. Anugerah Allah yang luar biasa yang telah memampukan kita para pelayan Tuhan. Pendeta datang dan pergi, hamba Tuhan datang dan pergi, tapi jemaat Tuhan jangan sampai kendor untuk terus melayani. Tujuan kita nama Tuhan dan orang lain melihat kemuliaan. Bagian penutup. Perayaan Hari Pentakosta mengingatkan kita kembali perhatikan gereja. Gereja adalah hidup di dunia ini semata-mata karena karya Roh Kudus sampai hari ini ada. Hari ini diperingati ulang tahun yang ke-34, Tuhan memanggil kita untuk menjadi mengikuti panggilan. Paling tidak ada 3 yang kita ikuti. Tetap bersatu dalam Roh Kudus bagaimana ikrar kita tadi, menyingkirkan segala perbedaan dan juga yang roh pemecah belah. Mengandalkan kuasa Roh Kudus setiap waktu. Tanya Tuhan, tanya Roh Kudus apa yang harus saya lakukan, bukan kekuatan sendiri dalam setiap ibadah dan pelayanan. Bagian yang ketiga, menjadi saksi Kristus, memancarkan terang kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Maka mari kita berkomitmen tetap setia kepada Tuhan dan firman. Tetap menjaga kesatuan hati antar sesama. Tetap hidup di benar Roh Kudus dan saling menolong. Tetap menjaga terang dan saksi Kristus. Kiranya jemaat Tuhan dan kita sebagai lembaga gereja ini terus maju, semakin teguh, iman semakin kuat, kasih semakin dalam dan kuat, dan terus dipakai untuk menjadi berkat dan saksi di kota Ambon, di Maluku, serta bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, pengalaman murid-murid di Pentakosta adalah pengalaman yang indah. Jadi tolak ukur bagi mereka ubah oleh kekuatan Roh Kudus untuk mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bersekutu senantiasa dengan Engkau dan terutama diberi keberanian
dan menyampaikan, memiliki karunia menyampaikan perbuatan-perbuatan besar ilahi dalam bahasa-bahasa lain. Tuhan, inilah kami jemaat. Karena kami juga rindu menjadi berkat, dan kami bersyukur dan menyerahkan. Saat ini ada beberapa rekan-rekan kami, anak-anak di tengah-tengah jemaat ini yang diutus juga dari jemaat ini. Tuhan telah melayani Tuhan, jadi gembala, jadi penginjil, misionaris. Tuhan, pakailah mereka juga, kuatkan mereka, mampukan mereka. Demikian juga kami, Tuhan. Ya, kami tetap mengejar yang namanya kesatuan dan kekompakan, dan terus hidup dalam kuasa Roh yang kudus dan menyaksikan kemurahan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, firman Tuhan di dalam Zakaria pasal 8 ayat 11 dan 12 berkata,